Lebih dari 15 jam polisi mengepung pondok pesantren Siddiqiyah, Ploso Jombang, mencari keberadaan Muhammad Suki Alsani alias MSAT, 42 tahun, DPO tersangka kasus pencabulan santriwati. Setelah melalui proses panjang, polisi akhirnya berhasil jemput paksa tersangka MSAT alias Behi kurang lebih sekitar pukul 23.30 WIB dini hari. Tersangka MSAT menyerahkan diri dengan pengawalan ketat dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan upaya jemput paksa yang dilakukan polisi sejak pukul 8 WIB. Tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua yang bersangkutan. Jajaran Polda Jawa Timur beserta Polres Jombang di dalam menerima laporan terkait dengan korban dugaan pelecehan seksual sebanyak 5 orang, dan kami telah melakukan koordinasi terkait dengan proses penyidikan yang telah dilakukan. Kemudian pada bulan Januari 2022 berkas telah dinyatakan lengkap oleh jajaran Kejati, dan untuk itu kami punya kewajiban menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti kami lakukan dengan cara-cara preemptif, mengedepankan komunikasi supaya yang bersangkutan MSA dapat menyerahkan diri untuk ditahap 2-kan kepada kejaksaan. Kemudian dalam prosesnya beberapa kali terjadi kesepakatan, namun yang bersangkutan belum menepati waktu yang telah disepakati bersama. Sehingga dari periode Februari, Maret, April diterbitkanlah surat panggilan pertama, beliau tidak hadir. Diterbitkan surat panggilan kedua, tidak hadir. Lalu diterbitkan surat perintah membawa, yang bersangkutan juga menolak. Sehingga 2 hari yang lalu tim turun untuk melakukan penjemputan untuk dihadapkan ke kejaksaan. Namun sekali lagi yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Kemudian pada hari ini sejak jam 8 pagi kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua karena beliau orang yang kami hormati, dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap 2-kan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses jalannya penegakan hukum. Karena hukum harus ditegakkan di atas di mana saja. Kita semua warga negara harus patuh hukum. Dan kita juga harus menegakkan hukum. Sehingga jajaran Polda Jawa Timur dan Polres Jombang hari ini melakukan proses itu. Jadi saya mohon siapa saja warga negara harus patuh pada hukum. Kemudian kami tetap ke depan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menentukan apakah seseorang atau salah atau tidak adalah melalui proses pengadilan. Sehingga kami tetap membuka sarana prasarana peluang pada yang bersangkutan untuk membela diri di depan sidang pengadilan. Karena ingat, proses ini berjalan karena ada korban yang wajib Polri memberikan pelayanan dan perlindungan kepada siapa saja yang menjadi korban. Kami menyampaikan proses yang kami laksanakan adalah pemenuhan alat bukti. Memang di dalam proses ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan tentu keterangan dari tersangka. Dari proses pemenuhan alat bukti ini, kenapa polisi sulit? Kami melakukan rekonstruksi dan pemenuhan alat bukti ini membutuhkan waktu. Dan proses hukum harus berjalan. Kemudian ke depan nanti kami akan berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menyerahkan tersangka supaya diproses lebih lanjut ke pengadilan. Jam berapa menyerahkan diri? Menyerahkan diri jam tadi. Ya baru setengah jam ini, baru setengah jam. Sembunyi di mana, Komandan? Kami untuk sembunyinya kami perlu sampaikan bahwa yang bersangkutan selama ini ada di sekitar sini ya. Jadi saya juga mengikuti, dari pagi saya juga sudah mengikuti, dan saya standby melakukan komunikasi supaya proses ini bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih. Dibawa kemana, Dan? Ya nanti kami akan sampaikan lebih lanjut ya rekan-rekan media.
saya mohon biarkan penyidik bekerja lebih dahulu, melakukan pengecekan dan proses administrasi. Sekarang posisinya di mana, Dan? Untuk tersangka yang tadi menghalang-halangi proses penyidikan, masih dilakukan pemeriksaan di Polres Jombang sebanyak ada 320 orang. Itu masih di Polres Jombang dan sedang dilakukan pemeriksaan. Jadi saya ingin sampaikan, barang siapa yang menghalang-halangi proses penegakan hukum pasti juga akan kami proses. Ya, seperti yang sekarang ini, bahwa sudah dijelaskan bahwa kita masuk untuk menegakkan hukum, dihalang-halangi, kita ambil semuanya dan kita proses. Termasuk pengasuh ponpes. Sedangkan nanti bagaimana kebijakan 320 ini tunggu dari hasil proses pemeriksaan. Karena dari 320 ini 70-an ada berasal dari Jombang, sedangkan yang lainnya berasal dari luar Jombang dan ada 40 kurang lebih anak-anak. Jadi saya juga menyayangkan, saya juga menyayangkan kenapa anak-anak diikutsertakan ya. Sekarang di mana, Dan? Tapi kami dari Posisi pihak sekarang di mana, Dan? kepolisian tetap melakukan komunikasi dengan baik, khususnya dengan pimpinan Ponpes, supaya proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Yang barusan dibawa, Komandan. Siapa saja, Jenderal, yang dibawa barusan? Ya, untuk saudara MSA dibawa ke Polda Jawa Timur. Dengan siapa saja tadi, Jenderal? Nanti tim bersama-sama dengan yang bersangkutan sedang perjalanan ke Polda Jawa Timur. Nanti perkembangan besok akan kami sampaikan. Pak Yai dan Ibu Nyai apa dibawa juga, Jenderal? Kami tidak membawa Ibu dan Pak Nyai, tapi yang bersangkutan kami perkenankan untuk dapat melihat anak.